Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nita Dewi Nurmala, NIM 232180176 dari kelas 2D PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori behavioristik dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Untuk yang pertama itu tentang pengertian teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Teori ini adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan sifat atau perilaku pada peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan perilaku ini diakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Untuk yang kedua itu hukum pada teori belajar behavioristik. Hukum yang pertama, hukum kesiapan, yang berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan apabila ada kesiapan antara peserta didik dan guru. Hukum yang kedua yaitu hukum latihan, yang berarti apabila banyak latihan, maka akan semakin banyak peluang keberhasilannya. Dan yang ketiga itu hukum efek. Hukum efek ini memberikan efek yang memotivasi siswa untuk lebih banyak belajar lagi. Yang keempat itu hukum sikap. Hukum sikap ini akan terbentuk setelah selesai pembelajaran. Perubahan yang terjadi adalah perubahan yang ia dapatkan pada saat masa pembelajaran. Untuk yang ketiga itu ciri-ciri pada teori belajar behavioristik. Ciri-ciri yang pertama itu mementingkan pengaruh dari lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajarannya itu fokus pada sikap yang diinginkan. Ciri yang ketiga yaitu selalu mementingkan respon. Ciri yang keempat itu bersifat mekanistis, contohnya seperti meminta tolong dan meminta maaf. Ciri yang kelima itu menganggap latihan itu adalah hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu contoh penerapan teori belajar behavioristik. 1. Sebagai guru itu harus menyusun bahan ajar mulai dari materi yang sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru itu lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, guru memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang keempat atau yang terakhir itu guru mampu memberi penguatan baik dari sisi yang positif ataupun dari sisi yang negatif. Yang terakhir itu tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Untuk kelebihannya itu memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan atau goals dalam sesi pembelajaran. Yang kedua itu mendorong peserta didik untuk ikut berpikir secara linear. Dan yang selanjutnya itu kekurangan teori belajar pada behavioristik ini membatasi kreativitas dan serta imajinasi pada peserta didik. Yang kedua itu pembelajarannya berpusat pada guru. Dan yang terakhir itu berpotensi akan menimbulkan hukuman verbal ataupun fisik. Contohnya itu seperti menjewer, memukul, dan lain sebagainya. Ini akan berdampak negatif pada peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.